Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, mari seberapapun kita yang sudah berkumpul pada sore hari ini, mari kita memberikan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah melalui ucapan syukur kita pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Lewat puji-pujian yang kita naikkan untuk Tuhan, kita boleh menyukakan hati Bapa. Dan biarlah pada hari ini kita boleh menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus berotoritas di dalam setiap kehidupan kita dan ibadah pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami terus mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan kami ketenangan, keteduhan di hati kami, agar kami dapat memuji dan menyembah, dan kami dapat berdoa sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang sudah berkumpul hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan sudah memberikan kami pengharapan, bahkan Tuhan memberikan kami kekuatan baru pada sore hari ini Bapa. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan, biar Tuhan sampaikan mereka dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk menaikkan pujian. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, memberikan keteduhan di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan banyak yang Kau perbuat di hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di
mendengarkan suara kami, karena kami memuji menyembah Engkau. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di dalam hidupku buka suaramu, naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Bapa, karena kasih-Nya sempurna di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan terus sempurna di dalam kehidupanmu. Oh, ini syukur kami Tuhan, ini syukur kami Bapa, ini syukur kami Tuhan. Dari lubuk hatimu nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur baik dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dan biarlah iman kami terus menyatakan bahwa kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami mau berkata di dalam iman pengharapan kami tetap beriman di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap percaya dan akan tetap percaya kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus menaikkan pujian kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami sungguh amat yakin pujian kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita teguhkan iman kita. Kita mau menyatakan bahwa kita masih punya Tuhan, punya pengharapan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku percaya. Ya Tuhan, biar kami teguhkan iman kami. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari nyatakan, aku tetap percaya, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Biarlah pujian ini semakin menguatkan iman kita bahwa kita masih punya Tuhan di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap problem kita yang kita alami hari ini. Yakinkan imanmu bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan karena Dia pembuat mujizat di dalam kehidupanmu. Amin. Dia yang membelah laut, bahkan Dia yang meneduhkan badai. Yang terjadi, biarlah terjadi. Tapi Tuhan tetap memegang kendali akan kehidupan kita. Mari kita semakin menguatkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Biar sempurna karya Tuhan di dalam hidupmu.
pujian ini mengingatkan kita untuk kita tetap kuat mengiring Tuhan. Kita harus tetap kuat mengikut Dia. Tantanganku lebih hebat Tuhanku.
memberkati hamba-Mu yang mengedarkan kantong persembahan, dan juga setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan boleh menyenangkan hati-Mu. Seberapapun nominal yang kami berikan Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berikan berkat yang berlimpah agar setiap kami berani mengembalikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, sambil persembahan kita berikan, kita mau menaikkan pujian waktu yang tepat. jadikan semua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberikan jawaban sesuai dengan waktumu.
Kami meyakini meskipun hari-hari ini kami belum memperoleh apa yang kami inginkan, tetapi sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan menolong, memberkati, bahkan memulihkan kami semuanya. Sore hari ini kami sudah bersama-sama mempermuliakan nama-Mu, dan sekarang Tuhan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan tolong kami, berkati kami dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi yang menaungi kami semuanya, sehingga setiap berkat-berkatan firman yang akan kami terima, kami sungguh mengerti dan kami boleh menyimak dengan baik, dan secara khusus Tuhan kami boleh melakukannya dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Dua minggu yang lalu saya menyampaikan tentang hidup yang terbatas, dan kita diajar oleh Tuhan supaya kita bisa hidup bijak di waktu yang terbatas ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar ya dari tema tentang bijak. Seorang yang bijak tentu akan respon dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, untuk itu kita sore hari ini akan belajar dengan tema mencari tahu mengapa Tuhan tidak menjawab doamu. Ya, banyak dari kita mengeluh, wah Tuhan sudah enggak dengarkan aku lagi. Banyak orang yang mengeluh, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta. Tetapi hari ini kita nanti akan tahu yang sebenarnya bahwa Tuhan adalah pribadi yang amat sangat cinta kepada kita semuanya. Nah, kita akan melihat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 43 dan ayat 44. Yuk kita akan bersama-sama membaca dua ayat ini dengan keras. Nanti akan dipandu. Ratapan pasal 3 ayat 43 dan ayat 44. Arif, ini dikurangi sedikit, terlalu keras. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Ya, perkataan ini disampaikan oleh Yeremia, Nabi Tuhan yang di dalam tafsir Nabi ini tidak punya pengikut. Bapak Ibu bisa bayangkan ada seorang hamba Tuhan menyampaikan dengan sangat gamblang, sangat jelas, tetapi hari itu umat tidak mau mendengar, dan kemudian umat juga tidak ada yang mau mengikuti Yeremia. Nah, kitab Nabi Yeremia mulai dari pasal 1, pasal 2, kemudian pasal 3, ini adalah masa pembuangan. Ya, kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Israel itu dibuang oleh Tuhan selama kurang lebih 70 tahun, dan dibuangnya adalah ke Babel. Babel itu gambaran tentang dunia. Nah, hari itu Israel bukan hanya dibuang, tetapi secara khusus Yerusalem itu dihancurkan. Jadi firman Tuhan jelas memberikan catatan, ya, Yerusalem adalah kota damai, tempat yang paling damai di dunia, tetapi Tuhan membuat itu porak-poranda. Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan adalah Raja Nebukadnezar. Jadi seisi kota itu hancur, kemudian penduduknya lari tunggang langgang, dan singkat cerita mereka banyak yang tertawan, kemudian dibuang ke Babel 70 tahun. Nah, kemudian mereka mulai mengeluh. Keluhannya adalah tentang hidup susah. Mereka mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak menolong? Nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menyelubungi dirinya itu dengan murka. Jadi Bapak Ibu harus tahu Tuhan yang panjang sabar,
penuh kasih karunia, tetapi dia juga bisa marah. Ya, untuk sesuatu yang derajatnya tinggi ditulis dengan kata murka. Nah, murka Tuhan itu mengejar Israel, kemudian membunuh tanpa belas kasihan. Makanya kalau saudara kadang-kadang masih berpikir bahwa enggak mungkin, Tuhan itu enggak mungkin menghukum aku. Firman ini jelas mengatakan bahwa Tuhan itu membunuh. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip mereka ndablek, ya tegar tengkuk, diberitahu hal yang baik, tidak mau menerima, akhirnya Tuhan membunuh. Ayat 44 berkata, Tuhan menyelubungi dirinya itu dengan awan. Yang pertama menyelubungi dengan marah, murka, kedua dengan awan. Nah, firman ini mencatat sehingga doa yang kita panjatkan itu tidak mampu nembus. Nah, orang kalau sudah sampai pada titik ini, saya berani pastikan mereka pasti frustasi. Nah, hari itu Israel mulai frustasi. Mereka mulai enggan mencari Tuhan. Yeremia sebagai seorang nabi yang diutus, mereka tidak mau dengar. Kenapa? Mereka mengatakan Tuhan itu hanya memberikan harapan palsu. Ya, seperti kemarin hari Minggu, wanita Sunem juga mengatakan, Tuanku Nabi, engkau jangan memberikan kepada kami harapan palsu. Kenapa orang selalu berpikir bahwa harapan atau pertolongan dari Tuhan itu dianggap sebagai kepalsuan? Karena apa? Manusia tahu bahwa kalau dirinya seperti itu, dia berpikir bahwa Tuhan juga seolah-olah seperti itu. Makanya sore hari ini kita mau bersama-sama belajar ya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah mencari perkenanan Tuhan, kemudian kita bisa mendapatkan jawaban doa. Ya, hari ini Bapak Ibu yang sudah cukup lelah dengan hidup, cukup lelah dengan persoalan, ya persoalannya bermacam-macam. Anda mungkin capek dengan keluargamu, Anda capek dengan pekerjaanmu, Anda capek dengan lingkungan, ya Anda sebuah serba capek, lelah. Kita hari ini mau mencari tahu kenapa sebabnya. Dan mudah-mudahan dari perkataan firman Tuhan ini kita kemudian menyimak dengan baik, dan pada akhirnya apa, kita bisa memperoleh jawaban sesuai dengan keinginan hati kita. Nah, hari ini eksposisi kita adalah Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kita langsung saja bagaimana kita bisa mencari perkenanan Tuhan dan bisa mendapat jawaban doa yang kita panjatkan. Dalam ayat 21 sampai dengan ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Ya, jadi hari itu Yeremia sebagai seorang nabi dia tuh doa. Dia minta hikmat Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu memberikan jawaban kepada Yeremia. Kemudian Yeremia ini memperhatikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, Yeremia di sini mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, Bapak Ibu perlu tahu, kita sebagai orang percaya diajar oleh Tuhan itu ada 3 tingkatan iman. Apa saja? Iman, harap, kasih. Anda punya iman, kalau Anda tidak punya pengharapan, imanmu kandas. Engkau sudah punya pengharapan tetapi engkau tidak punya kasih, imanmu juga kandas. Nah, hari itu Bapak Ibu, Israel pengharapannya kandas. Makanya Yeremia mengingatkan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, orang kalau berharap pada umumnya yang didapat itu bukan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi kadang-kadang harapan itu menjadikan kita malah terbelalak kaget. Loh, kok beda? Ya, Anda yang sudah menikah, Anda tentu punya harapan kepada pasanganmu masing-masing. Wanita mengharapkan suaminya pasti yang begini begitu.
Suami-suami juga berharap, oh nanti kalau aku punya istri lemah lembut. Orang ngerti ya? Wala. Waktu seperti itu Anda gimana? Aduh. Kemudian Anda ngomong, salah pilih. Pertanyaannya, apakah benar salah pilih? Tidak. Kalau Anda sudah menikah, Anda ditentukan itu adalah pasanganmu, Tuhan tidak pernah salah. Kenapa kita selalu berkata bahwa kita salah pilih? Maaf kata, yang gak beres ini otak kita. Kenapa? Kita punya pembanding. Nah, sewaktu pembanding itu ternyata kelihatannya lebih baik dari apa yang kita harapkan, kita nih jengkel. Ya, saya sebagai seorang yang membimbing dalam BPN, bimbingan pranikah, kadang-kadang saya bertanya kepada yang mau menikah, kamu punya harapan apa kepada calon pasangan hidupmu? Biasanya si istri yang jawab, jawabannya gini, Pak, kalau saya nanti menikah, saya membayangkan. Apa bayanganmu? Nanti saya punya rumah, kemudian rumah saya ada terasnya. Ya, teras itu boleh di depan, boleh di belakang. Kemudian di situ ada hamparan rumput hijau. Sore-sore, kalau nanti kami sudah menikah Pak, saya akan bikin kopi, saya bikin ada pisang goreng. Suami saya pulang kerja, kemudian mulai duduk menghampiri saya yang lagi bikin kopi dan pisang goreng. Saya melihat anak-anak saya berlarian di sekitar kami Pak. Itu harapan kami. Faktanya, kalau Anda tinggal di Jakarta, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Anda pria kerja berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, anakmu sudah tidur. Istrimu yang sudah menyediakan kopi, kopinya sampai dingin, akhirnya istrimu marah. Harapanmu pupus. Suami yang tadinya membayangkan, oh istriku nanti adalah istri yang sedemikian lembut, istri yang sedemikian lama, sampai kopinya dingin, lama-lama dia juga bisa beringas. Harapannya hancur. Makanya lihat dalam pernikahan banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya putus harap. Tidak lagi mengharapkan suaminya model yang seperti diinginkan dan sebaliknya. Kenapa? Tidak sesuai semua. Nah, Israel hari itu dengan berbagai macam kesalahan, dia putus harap pada Tuhan. Tetapi Yeremia memperhatikan itu. Maka disinilah pentingnya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang rohaniwan. Kenapa pada waktu Anda mulai putus harap, hamba Tuhan itu bisa mengingatkan. Anda tidak punya hamba Tuhan, Anda pasti akan terseok-seok. Nah celakanya zaman hari ini mereka berpikir, oh aku nggak ke gereja nggak apa-apa, aku cukup lihat YouTube. Saya ini lagi PN orang yang mau menikah untuk besok tanggal 18. Waktu saya tanya, kamu selama ini ke gereja mana? Yaitu Pak, saya sudah lama tidak ke gereja. Loh katanya pelayanan dulu. Sekarang saya cukup lihat YouTube. Tidak pernah ke gereja sama sekali? Tidak. Waktu saya tanya kenapa? Selalu jawabannya sama, kecewa sama hamba Tuhan. Loh kenapa hamba Tuhan selalu jadi sasaran? Kenapa semua orang bergantungnya kepada hamba Tuhan? Karena mereka berpikir bahwa seolah-olah seorang hamba Tuhan itu adalah satu sosok yang teguh, yang mungkin hatinya dari kaleng sehingga tidak punya problem hati. Nah, hal yang seperti ini membuat harapannya ini pupus. Yeremia mengingatkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi Yeremia hari itu ketika mendapatkan rema, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, dia berkata bahwa kasih setia Tuhan, pengharapan Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Katakan amin.
Betul enggak? Selalu baru. Apa Anda bangun pagi terus, aduh, podo wae. Ada banyak ya orang bangun pagi malah ini, aduh kenapa aku tisih tangi. Hari ini saya ingatkan, kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi, dan Tuhan itu besar setianya. Nah kalau kita tidak belajar dengan perkataan firman Tuhan, akhirnya apa ya, kita akan tetap frustasi. Nah yang istimewa daripada Yeremia, dia berkata apa? Tuhan adalah bagianku. Kenapa hari ini kita tidak mempercayai bahwa Tuhan adalah bagianku? Karena kadang Tuhan tidak memberikan jawaban khusus. Makanya hari-hari ini ada banyak orang mengeluh berkata begini, aku doa, aku nggak pernah dengar tuh suara Tuhan, Tuhan ngomong apa. Tapi kenapa ya kalau hamba Tuhan A itu kok sedikit-sedikit bisa dengar suara Tuhan, sedikit-sedikit bisa dengar suara Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut saudara, Tuhan itu bicara kepada semua orang atau hanya kepada sebagian orang? Yang sebagian angkat tangan. Yang kepada semua orang angkat tangan. 90%. Saya bilang Tuhan itu bicara kepada semua orang. Kenapa kepada semua orang? Tuhan bicara kepada orang benar dan juga bicara kepada orang berdosa. Jadi Anda jangan berpikir bahwa kalau seolah-olah hari ini Anda berdosa, kemudian Tuhan nggak ngomong. Itu salah. Kita harus meyakini bahwa Tuhan bicara kepada semua orang itu setiap hari. Satu contoh siapa? Salomo. Salomo pada waktu dia menuliskan kitab Amsal, pada waktu dia menuliskan kitab Pengkhotbah, apakah dia benar-benar sudah pulih 100%? Belum. Tapi lihat, dia berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya Salomo bisa mendapatkan satu kata di dalam Amsal. Apa itu? Hikmat berseru-seru di jalan-jalan, hikmat berseru-seru di tembok kota, di palang-palang pintu kota. Jadi artinya apa? Tuhan itu bisa bicara melalui banyak peristiwa. Ya satu contoh Bapak Ibu, saya kadang-kadang kalau lagi persiapan khotbah gitu ya, cukup stres. Kenapa? Audiens yang saya hadapi itu sama. Masuk YouTube, pendengarnya juga kurang lebih sama. Secara otomatis kalau saya ngomongnya sama, orang pasti kan bosen. Orang pasti akan niteni. Nah kadang-kadang saya jam 1 malam itu masih persiapan khotbah, saya mulai mumet, sudah tidak bisa mikir. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya kadang-kadang keluar cuma ngelihat suasana malam gitu ya, dingin, sepi, kadang-kadang anjingnya itu menggonggong, gung gung gung. Terus itu belum selesai, masih mumet. Saya kadang-kadang keluar, kemudian saya pegang selang, Bapak Ibu. Saya mulai nyirami tanaman. Waktu saya sirami tanaman itu di situ ada kembang sepatu. Ya warnanya putih itu keluar. Saya perhatikan kembang. Tiba-tiba saya bisa takjub. Aneh ya, cuma satu batang, daunnya juga cuma beberapa, bisa keluar kuncupnya warnanya putih. Saya terpesona dengan itu. Momen saya langsung hilang. Itu ajaib. Kita manusia yang penuh dengan teknologi tidak bisa lakukan itu. Nah demikian juga Anda yang hari ini sedang mungkin mumet apapun. Yeremia mengajarkan apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kenapa ditambahkan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku? Kenapa kok jiwa? Kenapa tidak roh? Kenapa tidak tubuh? Karena Yeremia tahu
Jiwa kita ini loh, pikiran, perasaan, kehendak kita ini paling susah. Nah saking susahnya, di dalam kita beribadah kita nggak mau diatur, kita nggak mau diarahkan. Menurut standarku, menurut standar saya, itu terus diomongkan. Nah Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah bagian saya dan saudara. Kalau saudara berkata, oh Tuhan ke bagiannya Pak Arif, salah. Bagiannya Novi, salah. Tapi Tuhan adalah bagian kita semua. Nah yang perlu kita ajak untuk kita meyakinkan itu siapa? Jiwa kita. Makanya Daud dalam keputusasaan dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa dia kok ngomong hai jiwaku, pujilah Tuhan, bukan hai tubuhku, pujilah Tuhan? Karena jiwa kita ini yang paling susah. Kadang dalam keadaan ngelokro, dalam keadaan putus asa, mungkin hati kita ngomong, habis ini aku mau baca Alkitab. Sampai rumah kita ngelihat dracin. Orang situ doa, orang situ baca Alkitab. Drakor, nggak jadi doa, nggak jadi baca Alkitab. Padahal tadi roh kita ini, hati kita sudah semangat dalam perjalanan pulang. Kepingin banget nyembah Tuhan. Tiba-tiba sampai rumah, ngelihat wajah pasanganmu masam. Anda bisa tiba-tiba ngomong, percuma urusah doa-doanan. Harapanmu pupus. Tapi coba kita mulai berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan adalah bagianku, hai jiwaku. Hai jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Kata-kata ini harus terus dikumandangkan. Tapi kalau Anda mengumandangkannya adalah perkataan-perkataan yang tidak berharap kepada Tuhan, misalkan Anda malam ini yang sedang kena masalah, punya problem, Anda mulai ngomong, aku besok mau ketemu Rosa, aku mau cerita sama Rosa. Harapannya pada Rosa, Rosanya mumet kabeh. Ya Anda kan kadang-kadang kan pasti punya angan-angan kan begitu kan. Anda punya sahabat, Anda punya teman dekat, Anda berharapnya kepada sesuatu yang tidak sesuai. Makanya penekanan tentang Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepada Tuhan, itu harus terus didengungkan. Ya termasuk saya dahulu pada waktu saya masih dalam proses sembuh. Ya prosesnya lama, 3 tahun cengengesan sendiri. Ngomong sendiri, nangis sendiri, ketawa sendiri. Saya selalu ngomong gimana? Arif harus sembuh, Arif harus sembuh. Arif harus sembuh. Pendeta yang hari itu mendampingi saya ikut-ikutan sambil geblok-geblok dada saya. Iya Pak Arif sembuh, Pak Arif sembuh, Pak Arif sembuh. Sembuhlah saya. Amin. Tapi nek Anda ngomongnya mati wae, matilah Anda. Kenapa? Perkataanmu itu doa. Ayat 25 berkata Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Makanya surat 1 Petrus dikatakan apa? Kamu sekarang sudah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Jadi kalau kita tahu bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa, hari ini juga saudara harus tanamkan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kenapa Anda seringkali mengatakan bahwa Tuhan tidak baik? Karena Anda kehilangan harap. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, orang itu pasti akan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Makanya Yeremia mengubah kata-kata itu menjadi Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya,
bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, kesimpulan dari ayat 21 sampai dengan ayat 25, bagaimana kita bisa mencari perkenanan Tuhan dan mendapat jawaban doa? Yang pertama adalah, siapa pengharapanmu? Ada ya pujian begitu ya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ya, kalau pengharapan kita ini kepada Tuhan, maka jiwamu tenang, pikiranmu teduh, gak kemerungsung. Nah, saya tuliskan umat Israel saat itu kehilangan pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka menganggap Tuhan tidak lagi baik. Tetapi Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, saya berikan contoh lah yang simpel. Misalkan Anda punya teman atau sahabat yang punya duit, kemudian Anda bermasalah, kemudian Anda butuh pertolongan. Anda mikir, kalau aku nanti datang kepada si A, datang kepada si B, dia tuh orangnya baik, mesti iso nulung aku. Nah, keyakinanmu yang seperti itu bisa menjadikan kamu berpikiran bahwa orang itu pasti baik. Sama kalau kita selalu berpikir bahwa Tuhan bisa nolong hidupku, Tuhan bisa memulihkan aku, Tuhan bisa memberikan banyak kebaikan kepadaku, disitulah nanti Anda bisa berkata, Tuhan Yesusku baik. Amin. Nah, banyak orang hari-hari ini sedang meragukan itu, Bapak Ibu. Ya, makanya saya kenapa seringkali menghimbau kepada Bapak Ibu, yuk rajin ibadah, semangat dalam ibadah. Kenapa? Di dalam ibadah itu banyak pengharapan yang baru. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita mendapat jawaban doa? Yang kedua, kita harus belajar untuk menjalani proses. Banyak dari kita ini nggak tahan waktu kena proses. Nah, perkataan firman Tuhan ditulis di dalam ayat 26 sampai 32. Perhatikan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan, kalau dalam bahasa yang lain dikatakan kalau Tuhan memberikan kamu beban. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu ayat 26 sampai 32. Ya, kenapa kita ini perlu belajar menjalani proses pada waktu kita ini sedang menghadapi banyak hal. Ya, di sini saya tuliskan, dulu saudara yang pernah sekolah dan kerap kali Anda harus menghadapi ujian, kan ada ya tulisan di kelas atau mungkin pada waktu kita mulai masuk ke dalam area sekolah, tulisannya apa? Harap tenang, ada ujian. Apa saudara? Harap tenang, ada ujian. Jadi kesimpulannya, kalau Anda sedang kena masalah, Anda kena problem, itu ujian. Harapan Tuhan apa? Harap tenang. Dulu kalau Anda waktu ujian ribut terus, gurumu bilang apa? Pertama dibalang kapur tulis. Kapur tulis nggak mempan. Itu apa namanya? Penghapus. Balang, bludak.
Masih nggak mempan juga. Gurunya sambil berdiri, sambil berkaca pinggang gini. Keluar kamu. Mateng Anda. Kenapa? Tidak lulus. Sama, kita kerap kali pada waktu sedang menjalani proses, ribut terus, geger terus, gak pernah puas, semua salah. Tetapi pertanyaannya, waktu Anda kena ujian, Anda kena problem, saya mau tanya, sebenarnya yang bermasalah itu siapa? Saya lagi kena problem nih, apa saya bisa nuding gara-gara Rosa, gara-gara Novi gitu. Nah kalau saya nyalahkan Rosa, nyalahkan Novi, nyalahkan Arif, nyalahkan Pak David, terus saya gimana? Itu namanya orang yang tidak introspeksi diri. Hobinya nyalahkan. Sama di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Anda punya masalah, Anda punya problem. Saya punya masalah, saya punya problem. Kenapa kerap kali yang dituding kok gereja? Guru-guru gereja, ora perhatian, guru-guru gereja, dan sebagainya. Ketika gereja disalahkan, yang disalahkan siapa? Tuhan. Hari itu Israel menyalahkan semua orang, termasuk menyalahkan Tuhan. Kemudian Yeremia yang hari itu mendapatkan wahyu, dia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Tuhan, caranya menang. Ya kalau orang Jawa bilang apa cokankan cangkem. Ngomong terus. Ya coba Anda lagi ngadepi ujian sekolah. Ngomong terus, Anda cerita dengan tetangga kanan kiri. Ngomong terus. Termasuk pada waktu jam-jam ibadah banyak yang ngomong. Kadang-kadang cekikian sambil lo lagi ibadah, ngomong terus. Tuhan mengingatkan sekali lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian, berdiam diri kalau Tuhan sedang memberikan beban. Kita yang lagi kena masalah, banyak ngomel apa banyak diam? Banyak ngomel. Ngomel weh. Tuhan di surga dengar omelanmu itu bosen. Tuhan kira-kira ngomong gini loh, bisa meneng ra kowe? Iso ngomong meneng ra kowe? Ngomel weh, tapuk sangkeme plok. Stroke. Baru gitu. Loh saudara, jangan menganggap bahwa kalau lagi kena masalah kemudian Anda nggak bisa kena stroke. Bisa. Nah Tuhan memberikan contoh apa? Ulat, kepompong, kupu-kupu. Anda yang hari ini sedang kena masalah, kena problem dengan hidupmu, itu diibaratkan Anda seperti ulat. Makhluk yang menjijikan. Ya misalkan Anda sedang diproses dalam hal uang. Ayo coba Anda yang lagi diproses dalam hal uang, lagi nggak punya duit, utangnya akeh. Coba Anda mendekat kepada orang yang punya uang. Pikirannya orang yang punya uang meh utang. Kenapa Anda kok dicap meh utang? Tadi Anda masih dalam proses kayak ulat. Ada orang disamperi sama ulat gitu, ulat bulu itu warna hijau, bulunya banyak itu, bulu halus, agak oranye gitu sambil kruket. Terus Anda gini, lucu, gitu.
Anda cepat-cepat ambil cutik itu loh. Itulah kita kalau lagi kena proses. Tuhan mau menjadikan kita indah enggak? Mau jadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau pergi? Hilir mudik mencari. Itu lagu tahun berapa itu, saya masih kecil. Tapi lihat, untuk jadi kupu-kupu, Anda perlu masuk jadi kepompong, dibungkus. Dibungkus itu gelap gulita. Untuk seekor ulat masuk jadi kepompong itu keras. Mau berontak tuh loh, mau jebol enggak bisa. Akhirnya apa? Diam. Cuma menentak. Ini yang dikatakan oleh Yeremia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Anda pernah sakit gigi? Coba Anda lagi sakit gigi, sudah masuk ke mejanya dokter gigi itu loh. Ayo duduk telentang, mangap. Dokternya jengkel kamplang plok. Caranya gimana? Yo meneng. Anda boleh aduh, dok, sebentar. Tak mingkem sila. Dokternya kasih waktu. Dok mau minum, kasih minum. Ayo mangap meneh. Kadang ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Cangkem dipangap ke kotak, aduh, soro banget. Tapi dokter bilangnya apa? Diam ya, sebentar ya. Kalau Anda diam, cepat selesai. Anda rogeh terus tangannya, dokter disamper-samper begini. Dokternya bisa jengkel, tinggal pergi. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Anda tahu kapan Ayub itu dipulihkan Tuhan? Waktu dia berkata dalam pasal 40, aku tahu rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Oleh karena itu, sekarang aku cabut semua perkataanku yang salah. Anda sering salah bicara enggak? Halo? Coba di poin 2 tadi, Jos, saya tuliskan. Amsal 10 ayat 19 kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Loh ini jelas, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Makanya ojo kakean cangkem. Sudah kena proses terus menang. Nek perlu ngaku, ya Tuhan aku salah. Ya Tuhan aku salah. Aku salah Tuhan. Aku salah. Tapi kalau seperti Ayub, lihat. Sebelum dia ditegur oleh Tuhan, sebelum Tuhan nantang hidupnya, Ayub rasanya benar. Dia berkata, kesalahanku apa? Di mana letak kesalahanku? Buktikan. Wah, kesalahan kita banyak sekali Bapak Ibu. Tapi kan kita tidak tahu kesalahan kita sebenarnya apa. Israel detik itu tidak tahu apa yang menjadi salah di dalam hidup mereka. Dan ternyata Anda tahu kenapa Israel bermasalah? Mereka menyembah patung. Setiap hari, setiap saat mereka melihat kedahsyatan Tuhan, tapi mereka mengabaikan Tuhan. Ya besok hari Minggu saya memberikan judul itu, jangan membuat Tuhan murka. Jadi kenapa kita kadang-kadang membuat diri kita tuh tiba-tiba susah semuanya? Karena kita sedang tidak menyadari kesalahan kita. Cobalah Anda cek masing-masing, dievaluasi secara benar. Nah, Tuhan mengatakan bahwa karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, ya dalam ayat 31.
Anda hari ini boleh susah. Anda hari ini mungkin boleh masalah yang macam-macam. Tapi perkataan Tuhan jelas, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Loh, di Semarang ini ada seorang perempuan yang menurut saya itu baik sekali. Membiayai semua anak-anaknya dalam hal bisnis. Tapi anak-anaknya ini kurang ajar semua. Sama maminya tuh ngonek-ngonek ke. Sama maminya ngomong, mami ini pengemis. Coba bayangkan. Orang itu ngeluh kepada saya sambil nangis. Saya beri ayat penghiburan ini. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan dirimu. Terus ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, yuk kita baca bersama-sama, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dia yang melukai, dia yang membebat. Itu dalam kitab Mazmur. Jadi kalau hari ini Anda merasa terpuruk, terkucilkan, Anda tidak diwongke, Anda merasa, wah rasanya tidak ada pengharapan. Ini ayatnya, karena walau ia mendatangkan susah. Apakah benar Tuhan mendatangkan susah? Tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk menghantam dirimu. Tapi Tuhan itu mengizinkan apa? Kesusahan. Sekarang pertanyaannya, kenapa engkau susah? Jawabannya simpel. Anda pasti punya celah. Loh, Salomo itu kan orang hebat. Dia cinta Tuhan luar biasa. Tapi kegagalannya Salomo di mana? Kenapa dia dihantam Tuhan sampai habis-habisan? Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membangkitkan musuh bagi Salomo? Itu kan kesusahan. Jawabannya karena apa? Salomo membuat celah. Celahnya Salomo apa? Cinta kepada istri-istrinya yang jumlahnya 1000, melebihi Tuhan cintanya. Terus apa lagi? Menyembah patung. Apalagi pergi ke dukun. Apalagi sembahyang ke orang pinter. Yang terjadi gimana? Salomo itu raja yang amat sangat kaya. Itu digilas habis oleh Tuhan. Tapi akhirnya Salomo dipulihkan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, karena walau ia mendatangkan susah. Kenapa kamu susah? Kamu punya celah. Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Anda bisa ngerti nggak perasaan hati Tuhan itu seperti apa ketika Anda susah? Bisa ngerti? Ini loh ayatnya. Ini hatinya Tuhan nih, ayat 33. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Waktu hidupmu susah, Tuhan itu nangis. Dia nggak rela. Ada anak-anak Tuhan yang ada di sini itu susah, dia nggak rela. Tapi Tuhan mau jelaskan, terpaksa. Kenapa terpaksa? Kamu punya celah. Jadi waktu Anda susah, Tuhan gak rela dan merisaukan anak-anak manusia. Risau itu apa? Gelisah. Risau itu susah, sedih hati itu risau. Jadi waktu Anda punya masalah, Anda punya beban, Anda harus diam, Tuhan tuh risau. Tuhan tuh gak rela, aku rela. Aku gak rela kalau Rosa susah, aku gak rela kalau Novi susah. Tuhan gak rela. Tuhan merisaukan kita. Nah sekarang pertanyaannya, yang dirisaukan mudeng apa ora? Loh, Tuhan risau kepada kita kan saudara enggak tahu. Malam hari ini Tuhan menjelaskan kepada kita, waktu Anda susah, Tuhan gak rela. Waktu Anda susah, Tuhan itu gelisah. Apa yang dia gelisahkan?
anak-anakku. Ya saudara kan punya anak, kan kadang kan punya problem juga dengan anakmu. Kalau Anda lagi menghukum anakmu, apakah Anda senang? Anda berkata, ben mati sisan, kan enggak. Anda mesti cerita, aku jane ora tega. Tapi piye ndablek? Wis lah diampuni. Yo tak ampuni. Ben tak hukum sik. Nah Tuhan merisaukan kita kenapa? Celah kita tuh banyak. Anda percaya enggak? Kalau Anda tidak punya celah, Anda tidak bermasalah. Percaya enggak? Anda pasti berkata, lupa itu nabi-nabi semuanya bermasalah. Nah, coba dicek. Paulus kan hebat. Celahnya dia apa? Kok masih proses terus? Sombong. Kepengin buktinya tuh di dalam 2 Korintus pasal 12. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya seorang utusan iblis itu undur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, apakah kasih setiaku kurang terhadapmu? Paulus berkata, terlebih suka aku sekarang di dalam penderitaan dan kesusahan karena kuasa Kristus. Sebelum ayat itu muncul dikatakan apa? Supaya aku tidak meninggikan diri dengan penyataan-penyataan yang Tuhan berikan. Loh kita semua loh Bapak Ibu termasuk saya ini punya benih sombong, punya. Jangan kita berkata, aku rendah hati. Kan perasaanmu, coba dicek. Ini saya mau cerita kepada Bapak Ibu ya. Cerita ini memalukan tapi saya mau ceritakan. Sekitar tahun 2010 atau 2011, saya hari itu masih naik Panther warna biru. Kemudian detik itu saya berpikir, di teras ini loh. Habis waktu itu saya baru saja nyuci mobil saya sore-sore kemudian nongkrong. Waktu nongkrong saya perhatikan gini, puji Tuhan ya. Walaupun tidak ada fasilitas aku duwe mobil. Puji Tuhan ya. Aku enggak sekolah Alkitab tapi bisa jadi gembala. Ini cuma dalam hati loh. Daripada si A S2, S3 mobil orang duwe. S2, S3 mobilnya dari mertua. S2, S3 enggak jadi gembala. Saya mau tanya, kalau itu hanya dalam hati saya, salahnya neng di? Salahnya di mana? Salah? Loh itu kan hati saya. Saya enggak cerita kepada Pak David puji Tuhan kan enggak gitu. Cuma dalam hati. Dah, habis itu besoknya atau lusa saya pulang ke Semarang. Kemudian dari Semarang seperti biasa tuh hari Sabtu Semarang ke Temanggung. Waktu itu belum ada jalan tol. Mobil Panther saya di pertigaan Lemah Abang Ungaran menuju Bandungan, kan mau belok kanan. Saya sudah berhenti di tengah-tengah dan saya pastikan aman. Ngerti-ngerti gini, cit, dor, grubiak. Saya lihat, waduh ditabrak. Yang nabrak apa? Angkot. Lampu belakang pecah, bodi belakang meleyok dalam, bempernya meleyok, turun. Kemudian sopir angkot ini, nyuwun ngapunten Pak, pokoknya dia minta maaf. Tapi intinya dia nggak bisa ganti. Saya jengkel, di Simung, di STNK, mana KTP? Dikeluarkan. SIM sama KTP saya tahan. Saya bilang, naik korang ganti, SIM-nya tak sita. Habis itu saya pulang ke Temanggung. Sore-sore saya ketemu Trianus. Waktu ketemu Trianus saya cerita, aku baru saja ditabrak. Wah gimana Om? Terus Trianus lihat-lihat.
Terus saat itu saya masuk ke kamar, kemudian saya doa. Saya ngomong sama Tuhan gini loh, Tuhan kenapa toh kok ditabrak lagi? Tuhan jawabnya apa? Apa yang kau banggakan? Saya doa lagi, apa yang kau banggakan? Saya mikir, apa toh? Itu loh, kebanggaan yang dalam tanda kutip sombong dalam hati, itu Tuhan tidak suka. Loh, saya berani berkata jujur sampai hari ini Bapak Ibu, saya sekarang tidak berani mikir yang seperti itu. Kenapa? Hidup adalah anugerah. Anda punya itu anugerah. Anda hebat itu anugerah. Anda mungkin boleh berkata, Pak, itu kan kebetulan Bapak ngalami itu. Tidak kebetulan Bapak Ibu, di Alkitab ini ada. Anda masih ingat waktu Daud menghitung laskar? Saya mau tanya, Daud menghitung laskarnya, menghitung tentaranya, salahnya di mana? Kan tidak ada salahnya, wong ngitung kok. Anda hari ini punya mobil 5, dihitung apa salah? Kan nggak salah. Anda hari ini punya pegawai 100, dihitung apakah salah? Kan juga nggak salah. Tapi Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu. Daud menghitung karena apa? Sombong. Yang terjadi Anda tahu, semua laskarnya Daud itu dihabisi Tuhan. Tuhan memberikan tawaran kepada Daud, pilih kena penyakit sampar atau kamu mati di tangan musuh. Daud memilih yang pertama. Dia berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan yang hidup daripada jatuh ke tangan musuh. Dia dan seluruh pasukannya kena sakit semua. Tapi Tuhan memulihkan. Ini yang dikatakan karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Nah, kita kalau tidak dalam koridor Tuhan, kita tidak dalam kontrolnya Tuhan, ya nyuwun sewu, kita semua pasti kemaki. Punya masalah aja kemaki, kok pernah orang di masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Wah, kelihatannya tegang semua, teori ini bener apa ora? Ya bener, itu Alkitabiah kok. Nah, Tuhan menginginkan apa? Rendahkanlah hatimu. Kalau kita merasa bahwa aku tidak bersalah, ya ora apa-apa. Tapi urusanmu pasti tidak akan pernah selesai. Makanya yang terakhir, untuk kita bisa mendapatkan jawaban doa, kita harus mau evaluasi diri, jangan hanya mengeluh. Anda yang masih suka punya hobi ngomel, mulai malam hari ini stop ngomel. Amin. Jangan apa saudara? Jangan ngomel. Ingat tadi kata-katanya, harap tenang, ada ujian. Meh ngomel, ingat itu lagi, harap tenang, ada ujian. Meh keceplosan, harap tenang, ada ujian. Nah, Tuhan berkata dalam ayat 39 dikatakan demikian. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaga dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Jadi Yeremia mendapatkan satu pewahyuan dari Tuhan. Kalau kamu ingin doamu dijawab, ojo ngomel terus. Ojo ngomel terus. Terus harus gimana? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Anda pernah enggak ngeluh tentang dosamu? Nah, pernah enggak? Nah, pernah ngeluh dosamu, pernah? Apa dosamu apa? Dosanya rahasia. Tapi yang paling simpel begini aja. Ini simpel dan tidak menyinggung perasaan. Anda yang masih ngomel ngomong gini loh, Tuhan, kenapa ya aku kok masih ngomel? Nah, itu kan dosa. Tuhan, kenapa aku masih marah-marah? Coba kamu mengeluh itu aja. Tuhan, kenapa
Aku masih nyalah-nyalahkan gereja GBT Kristus Alpha Omega Temanggung. Coba Anda ngeluh itu aja dulu. Anda jangan mengeluh, Tuhan kenapa masalahku segunung. Jangan. Tuhan kenapa utangku nggak lunas-lunas. Jangan. Tapi kalau saudara berani mengeluh tentang kelemahan dirimu, dosamu nanti cepat beres. Engkau bisa mengeluh tentang kelemahan dari hidupmu, utangmu pun cepat beres. Tapi kalau Anda selalu tanya, Tuhan utangku kenapa nggak lunas-lunas? Anda sedang tidak mengevaluasi diri. Makanya Yeremia berkata apa? Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Berpaling kepada Tuhan. Evaluasi diri, koreksi diri, terus fokusnya kepada Tuhan. Tapi sayang, kita seringkali gagal fokus. Harusnya kita fokus kepada Tuhan, tetapi ternyata kita fokus pada yang lain. Kita kadang-kadang masih ngomong begini, Tuhan, orang itu tidak serajin aku. Tapi kenapa? Masalahnya lebih sedikit. Beda masalah. Orang kalau kaya, orang kalau hebat, enak, kan tidak pernah tanya ya. Orang hanya tanya kalau susah. Anda masih ingat cerita tentang seorang petenis dunia? Judul ceritanya adalah Why Me? Pernah ingat itu enggak cerita itu? Suatu hari ada seorang petenis hebat. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, dia selalu juara. Juaranya nggak tanggung-tanggung, Wimbledon. Suatu hari, dia adalah orang yang gemar membantu orang lain. Dia sering donor darah, tiba-tiba. Suatu hari dia kena vonis dokter, Anda kena HIV AIDS. Dia kaget. Dia bukan homo, dia bukan seorang yang suka jajan di luar, tiba-tiba kena HIV. Badannya kurus sampai habis, dia stres hebat. Dan setiap hari yang dia kumandangkan adalah why me? Kenapa harus aku? Nah, dalam kesendiriannya dia duduk di sebuah balkon stadion, dia merenung sambil ngomong why me? Why me? Tiba-tiba datanglah hamba Tuhan, ikut duduk. Tanya, Anda kenapa kok kelihatan bersedih hati? Dia berpaling. Anda tidak tahu persoalan hidup saya. Boleh saya tahu? Boleh. Saya divonis kena HIV AIDS. Terus, Tuhan tidak adil. Tuhan jahat. Saya tidak melakukan dosa. Terus, saya mau mati. Terus, why me? Pendeta ini dengan sangat sabar berkata, Bro, Anda kerjanya apa sih? Saya juara dari SD, SMP, SMA, sampai bangku kuliah saya juara. Dan piala saya banyak. Waktu Anda jadi juara, pesaingmu banyak enggak? Banyak, dan aku selalu menang. Waktu Anda jadi juara dan Anda jadi orang sukses, pernah enggak Anda bertanya, why me? Dia mikir, enggak pernah. Iya, hari ini Anda susah, Anda bertanya why me? Tapi waktu Anda sukses, Anda tidak bertanya why me? Nah, coba Anda yang hari ini banyak duitnya, punya mobil, punya rumah, punya segalanya. Mbok coba tanya, why me? Bagi orang yang lagi nggak punya anak, sebut mandul, sudah kesana kemari cari anak nggak bisa, tanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa harus aku? Tapi coba Anda yang punya anak 5, 6, 2, 3, sing duwe anak, Anda pernah tanya,
Tuhan kenapa anakku banyak? Ono pernah? Kan enggak pernah. Jadi kalau kita mengangkat hati, mengangkat tangan kita kepada Allah di surga, kita menyerah kepada Tuhan. Nanti ada sebuah jawaban yang bisa kita terima. Apa jawabannya? Kamu telah mendurhaka dan memberontak. Jadi problemnya apa? Kita ini durhaka sama Tuhan. Kita berontak kepada Tuhan. Makanya apa? Doa itu tidak terjawab. Tapi coba malam hari ini ya, Yeremia menjelaskan banyak hal kepada kita semuanya. Jadi untuk kita mendapatkan jawaban doa yang pertama, siapa pengharapanmu? Jelas Tuhan minta, pengharapanmu hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota, sudah itu pengharapanmu. Kemudian yang kedua apa? Belajar jalani proses. Belajar diam. Ikuti mau Tuhan. Dan yang terakhir, jangan ngomel terus, evaluasi diri, jangan banyak mengeluh. Waktu 3 tahap ini kita lakukan, Anda boleh yakin, doamu besok pagi sudah dijawab oleh Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ya besok hari Minggu ajak teman-temanmu yang perlu jawaban dari semua persoalan ya. Kita mau belajar jangan membuat hati Tuhan murka. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bersama-sama malam hari ini merenung sejenak. Apa yang menjadi celah hidupmu? Apa yang menjadikan engkau terus mengalami masalah? Pernah suatu hari ada seorang ibu datang dengan penuh ketakutan. Dia tidak pernah bisa tidur dengan baik. Dia terus dihantui dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang membuat dirinya gelisah.
Dan ibu datang dengan kerendahan hati, dia berkata, "Pak Pendeta, saya kepingin sekali untuk dipulihkan." Pendeta bertanya, "Apa yang kau simpan dalam batinmu?" Ibu ini berkata, "Aku tidak menyimpan sesuatu apapun." Pendeta berkata, "Coba diingat. Diingat." Kemudian ibu ini mulai mengingat. 25 tahun yang lalu, ternyata dia pernah menggugurkan. Hari itu dia berpikir, aku sudah banyak anak. Aku sudah banyak beban, aku tidak ingin punya anak lagi. Tapi itu adalah permulaan dari dosa yang tersimpan, yang terus menghantui dirinya. Firman-Nya berkata, engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Sebuah pengakuan kepada Tuhan melalui hamba-Nya. Firman Tuhan jelas berkata, hendaklah kamu masing-masing mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Ibu yang berani mengakui dosa-dosanya, pelanggarannya, segala sesuatu yang tersimpan, yang sudah sekian lama, dia tidak ingat. Tetapi Tuhan baik, dia mengingatkan. Pulihlah ibu itu. Dia mengalami ketenangan, mengalami damai. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya yang ajaib. Mari bersama-sama evaluasi dirimu. Bersama-sama tilik kembali masa lalumu. Ada sesuatu yang kau simpan sedemikian lama dan banyak orang tidak tahu. Tetapi ingat, Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yakin percaya, ketika kita berani mengakui itu di hadapan Tuhan, engkau berkata, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Aku mau membereskan. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Yeremia berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Yakin ketika engkau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit, karena Yesus mendengar lebih dari apa yang kau doakan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Kita bersama-sama berdiri, minta kepada Tuhan hari ini pertolongan. Minta hari ini kepada Tuhan berkat kasih dan pemulihan. Izinkan Tuhan menerobos dinding hatimu. Izinkan Tuhan malam hari ini menyentuh sanubarimu. Yakin ketika kau membuka diri di hadapan Tuhan, Yesus. Mungkin hari ini ada yang minta didoakan, kau bisa maju ke depan. Engkau yang butuh damai, engkau yang butuh pertolongan, engkau yang mungkin selama ini berkata, Tuhan aku ingin dipulihkan, tetapi ada banyak kendala. Hari ini yakin percaya, kasih dan pertolongan Tuhan itu ajaib. Kasih dan pertolongan Tuhan itu heran. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan.
kuasa kasih Tuhan malam hari ini bekerja. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Sekarang terima dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Darah Yesus mengalir baru. Teduh. Engkau perlu keteduhan. Jiwamu lelah, kata Tuhan. Syakara patara pakara shikinara patara ya. Terima anugerah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, api kemurahan mengalir, damai memerintah. Nira matara syakara patara ya, dalam nama Yesus. Sekarang terima urapan baru, kasih karunia bekerja, terima dalam pengudusan kuasa darah Yesus. Mengalir penuh api urapan baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus penuh anugerah, damai, menang dari setiap persoalan, menang dari setiap pergumulan. Terima di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir. Damai dan tenang. Ya, lepas beban masa lalu di dalam nama Yesus. Damai memerintah di dalam nama Yesus. Damai memerintah dalam nama Yesus. Kuasa pengurapan berkarya. Dalam nama Yesus, api kemuliaan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Shikara patara syakara patara syakara patara su. Di dalam nama Yesus, apimu Tuhan, apimu mematahkan setiap kok perhambaan dalam nama Yesus. Kuasamu yang bekerja mengalir malam hari. Dipulihkan hatinya. Dalam nama Yesus, kasih karunia
masa lalunya sudah diangkat oleh Tuhan. Kutuk dosa yang pernah terjadi dipatahkan dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, anak ini adalah anak Engkau, anak yang dikasih oleh Tuhan. Kuat kuasa anugerah bekerja mengalir, damai Allah, kuat kuasa mengalir bekerja di dalam nama Yesus. Syaramatara pakarasu. Tuhan, anak ini adalah anak penebusan. Kau tolong dia sejak dalam kandungan. Kau menjalin dia sejak dalam kandungan. Hari ini Tuhan, kami mohonkan belas kasihan, pertolongan daripada Tuhan. Kuasa kutuk maut, kuasa kutuk sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengkuduskan. Kuasa darah Yesus mengalir atas seibanya. Di dalam nama Yesus, api kemuliaan mengalir, 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 mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh hari ini kami tahu kemurahan Tuhan itu besar. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kami. Kami tahu hari ini Tuhan cinta, Tuhan sayang. Bahkan ketika kami di dalam proses, Engkau merisaukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas ungkapan hatimu kepada kami semua malam hari ini. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah mengucilkan kami. Kalau kami hari-hari ini merasa terbuang, Tuhan, itu adalah tanda cinta kasih-Mu, supaya ketika kami nanti berpulang, kami tidak lagi mengalami penghukuman, tetapi kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang mulia, surga yang kekal yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempercayai ketika kami mengalami doa, Tuhan, doa itu mematahkan setiap kuk perhambaan. Doa itu mematahkan setiap kuk dosa. Dan hari ini kami boleh menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, api roh kami kembali menyala. Api kemuliaan Tuhan itu dinyatakan untuk diri kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, secara khusus Tuhan, yang sedang mengalami kesusahan hati. Tuhan bebat batinnya, Tuhan bebat pikirannya, pemulihan daripada surga menghangatkan kami semuanya. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang masih terlibat di dalam perayaan Natal Kota Temanggung, Tuhan berkati. Mereka yang sakit, Tuhan juga tolong berkati. Bahkan ketika mereka ada yang enggan, sedang merasa malas, Tuhan juga beri Tuhan semangat untuk mereka mencari wajah-Mu. Terima kasih, pertemukan kami kembali esok hari Minggu dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan kami, agar kami tidak membuat Tuhan murka, tidak membuat Tuhan marah. Kami boleh mengikuti perasaan hati Tuhan, sehingga kami menyenangkan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga. Dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami sekarang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa, sampai Sabtu dan juga